Nah, beberapa emiten kan ada yang udah mulai batu baranya kan ke ESG ya Jok ya gitu. Tapi mungkin overall belum semua, tapi ada beberapa nama yang batu baranya udah bisa dibilang masuk ke ESG lah gitu. Ini banyak yang nanya ya. Ini Ya, teman-teman mungkin gini, penasaran ya. apa nih kayak nanyanya nih. Aduh, tunggu gimana Kak nyangkut nih, wah kacau. Wah, ini tunggu gimana ya nyangkut ya. Mungkin kalau tadi Belum kita ada bad news lah pokoknya itu. confirm ke research kan tidak ada something bad happen, nggak ada ya, nggak ada bad news. Memang itu karena No bad news. agak tipis ya, agak kering, jadi mungkin ada yang beku gitu ya, jadi jualan. Tapi overall kita masih bagus kecuali Q3-nya ya sempat drop. Tapi kan kita lihat Q4-nya nanti gimana. Karena memang nature dia agak begitulah plus minus lah. Yang perlu kita lihat yang overall full year-nya gitu kan. Ya. Terus tadi Ces, ini kan tadi ada yang penasaran tuh siapa boleh ini nggak Cesa ini kan sebenarnya ada branch manager di Jakarta ya. Jadi ada satu timnya Ya, tuh gue kebanyakan cewek. perkenalan dulu kali ya, dari tadi belum perkenalan. Halo teman-teman, jadi aku tuh branch manager di cabang Jakarta, lebih tepatnya di cabang Artagraha. Jadi kalau teman-teman yang suka mampir atau main ke SJBD, nah boleh tuh kabar-kabarin, mampirlah ke cabang gitu. Nah sebenarnya di Artagraha tuh Jok, gue kan memang main fokusnya itu kan di cabang reksadana Jogi gitu. Nah, makanya nih kita mau mungkin selain saham kita bahas-bahas juga reksadana karena kan gini ya Jok, yang namanya portofolio kan nggak mungkin dong semuanya kita beliin saham, bener nggak? Nanti kalau momen-momen goto ARB 4 kali udah 7 kali minus gini nggak punya peluru Jok buat Nah, beli gitu. Jadi kita perlu juga dong ya kan, namanya diversify gitu. Nah, sebenarnya gini, kan banyak teman-teman gue lah ya, terutama yang memang heavy-nya di stok gitu kan. Wah, trading di MPPA lah, trading di Bumi tadi ada yang tanya masih bisa beli nggak? Ya menurut kita mungkin level amannya 150-an, 160 ya. Nah, kalau misalnya kayak dia trading juga di Telkom gitu kan, atau mungkin ya kemarin Cars gitu yang macam-macam lah. Overall tapi kayaknya rada-rada masih minus nih gitu kan. Padahal gue Tunggu. lihat kalau kita beli reksadana yang indexing gitu ya, jadi kita nggak mau pusing dah gitu kan, beli aja reksadana indexing sekali, ternyata performanya malah lebih bagus ya. Lebih bagus kan daripada Nggak pikir, nggak pakai capek, performanya lebih bagus gitu. Nah, ini kan kacau. Kalau kita yang malah capek-capek trading tiap hari sortir, screening, lah ujung-ujungnya nonton IG live capek kan Jok, akhirnya boncos juga gitu. nah makanya lu ada nggak favorit lu yang reksadana indeks deh yang ya sesuatu yang lu pikir marketnya ini cocok nih dengan kondisi market. Nah lu ada rekomendasi nggak? Jadi gini, mungkin gue cerita dulu di khususnya di tahun ini ya Jok ya. Tahun ini kan nggak tahu nih blessingnya malah reksadana yang paling favorite itu sebenarnya reksadana pendapatan tetap yang underlying-nya corporate bonds di tahun ini, jujur cabang gitu. Secondnya itu kalau kita ngomong reksadana saham gitu, malah klien-klien kan gini, klien-klien reksadana itu mungkin sedikit berbeda ya sama klien-klien yang memang trading langsung gitu kan, makanya karena dia serahkan aja ke MI-nya untuk dikelola. Nah, untuk kondisi yang memang di tahun ini ya kita tahu lah ya, maksudnya uncertainty juga tinggi ya, mereka lebih memilih satu reksadana indexing yaitu FTSE punya Trimegah gitu Jo. Ya emang terlihat sih yield-nya itu as of tadi sore ya gue cek ya itu sekitar 18%-an lah gitu. Jadi ya daripada mereka trading satu udah pasti kalau reksadana itu karena nggak punya waktu Jok gitu, terus mungkin daripada mereka harus cari-cari kan gitu, research sendiri gitu, capek, jadi mendingan mereka serahin aja. Mungkin kalau kondisinya
lebih bullish biasanya kalau karakter dari klien-klien reksadana kita sih, investor-investor reksadana kita sih mungkin lebih mau main trading gitu. Cuman kalau misalnya kayak sekarang mereka lebih nyari satu stability itu di reksadana pendapatan tetap. Salah satunya punya Trimegah juga tuh Jok, Trimegah Fixed Income Plan gitu. Terus yang kedua tuh reksadana indexing gitu seperti FTSE ini. Kalau yang gue lihat FTSE ini kan memang lebih banyak ke saham-saham big cap karena memang sih secara pengelolaannya itu nggak aktif trading kayak setiap saat gitu ya Jo, karena sudah teratur gitu loh saham-saham apa aja yang ada di indeks FTSE gitu loh, lebih tepatnya kalau kita tahu MSCI, nah ini indeks FTSE lah gitu, jadi udah ada tuh saham-sahamnya, jadi komposisinya itu juga kita bilangnya konstituennya tuh udah jelas lah gitu, berapa persen. Misalnya BCA dia ada posisinya berapa persen, BRI berapa persen ini. Nah makanya ke capture di tahun ini gitu, performance-nya quite well gitu. Ya lumayan lah, nyari 18% Jok gitu kan. Compare to date ya. Year to date. Kalau year on year sekarang di 17,4 karena kan dari 2 hari kemarin kan lumayan cukup gitu ya, penurunan cukup lumayan banyak lah gitu. Menarik nih, cuman teman-teman mungkin yang belum tahu ya, reksadana FTSE Indonesia Low Volatility Index ya, itu namanya panjang juga, FTSE Indonesia ya. Teman-teman mungkin FTSE ini kan sebenarnya wajar ya kalau teman-teman ingat itu ada indeks FTSE di saham atau di mana itu kan diterbitin dari penyedia di London ya, Ces ya. Yes, London. Nah, di situ di dalamnya tuh kalau gua cek nih barusan nih, itu ada 31 saham. Jadi saham-saham yang di dalamnya itu diukur dari standar deviasinya nih, pergerakannya. Mana sampai batuk. Mana yang lebih stabil? Yes, betul. Lah 31 saham di dalamnya. Sampai batuk gue ngomongin. Oke. Betul Jok. Jadi memang di FTSE ini jadi dia karena kita bilang ini low volatility gitu ya, low volatility factor gitu, jadi memang mereka akan prediksikan masalah liquidity-nya juga gitu, volatilitasnya juga dia perhatikan gitu, jadi dia cari-cari memang yang saham-saham yang cukup baik gitu, tapi volatilitasnya rendah gitu Jo. Nah, dimasukkan lah dia gitu di biasanya sih kurang lebih 30 sampai 30. Terakhir sih lately 31 deh kalau nggak salah Jo, ada di ya. Gue mencoba mencari pengertian sih. Maksudnya kenapa Trimegah bikin yang basisnya FTSE low volatility index ini ya. Ternyata kalau misalnya gue compare ya Ces, ini fun fact nih jadinya nih. Kayak kita compare 10 tahun sama yang 5 tahun ya. IHSG itu return 10 tahun 61%, yang 5 tahun 30%. MSCI Indonesia 10 tahun cuma 45%, 5 tahun itu return 20%. Kompas 100 itu 10 tahun 40% doang, 5 tahun 18%. Nah, sedangkan FTSE low volatility ini 10 tahunnya itu 96%. Jadi 2 kali lipat dari Kompas 100. 5 tahun itu 39%. That's why dengan volatility yang lebih terjaga, jadi orang gak deg-degan, ternyata returnnya juga terbukti gitu. Jangkanya bukan cuma hoki-hoki jangka pendek kan. Makanya I know kenapa akhirnya ini yang dipakai sebagai dasar gitu ya Ces ya. Betul Jok, betul. Ya itu salah satu pertimbangannya, makanya reksadana indexing juga kan memang secara NEV-nya juga nggak terlalu gede gitu loh Jok. Makanya returnnya dia juga maksimal juga lebih maksimal kan gitu. Terus juga untuk investor-investor yang memang nggak mau spekulasi gitu loh beli. Kadang-kadang kan kalau misalnya kita kan banyak ya, kalau pengelolaan reksadana itu kan banyak Jok, wah reksadana saham aja tuh udah banyak, ada indexing, terus yang LQ45 atau yang value investing, ya so many thing lah gitu pengelolaannya. Cuman kalau memang mau yang bersahamnya lebih dikenal gitu, biasanya mereka akan lebih pilih yang indexing kayak gini gitu. Apalagi di tahun depan kan
ya sektor-sektor yang tadi gue sampaikan itu kan yang kita lihat lah ya mempunyai potensi kan Jok gitu. Nah itu tuh semuanya ada di FTSE ini Jok gitu. Dalam bank ada semua 4, Telkom, Astra, Kalbe, Yes, Kalbe, Consumer, UT. Indofood, UT gitu. Itu top 10 ya, top 10-nya ya. Ada Ya, AMRT top holdingnya nih yang sempat well perform kan. AMRT kalau yang punya, ketawa-ketawa. Pantesan kamu dia kayak ketawa-ketawa. uh, Ya makanya katanya pernah ketemu di Pacific Place, kayaknya pernah ketemu tuh Ces. Wah boleh nih kapan kita ngumpul ngopi bareng di ada tim aku namanya Victor ya kalau emang nanti mau tanya-tanya lebih lanjut gitu. DM aja si Victor. ada bonus nggak? Oh tenang. Oke, kita Oh, coba ya teman-teman. suka bagus banget ceritanya. Iya, bagus. Thank you Regina. Jadi soalnya kenapa Tevi bagus Jok? Banyak kan yang ini yang testimoni ya. Karena dia salah satu reksadana pendapatan tetap yang ngasih pasif income juga gitu. Jadi setiap 3 bulan dia akan kasih sekitar 1% gitu. Tanpa memotong unit gitu. Jadi dari NAV gitu kan. Setiap 3 bulan sekali. Jadi setahun tuh kalau nggak salah ya. Itu Maret, Juni, September sama Desember gitu. Dia kasih ditransferin lah kita gitu. Tapi jadi intinya aku jadi bingung. Better believe yang indeks ini kayak FTSE atau pendapatan tetap nih yang kayak TVIP nih. Sebenarnya gimana tahun depan aku harus beli yang mana? Oke, beli yang mana kan gini, yang namanya balik lagi ke profil resiko nomor 1 ya Jok ya. Kita kan nggak bisa samakan semua profil resiko klien, misalnya Jogi sama gua tuh pasti berbeda gitu kan, atau teman-teman yang lain tuh berbeda. Jadi kalau menurut gue sesuaikan aja. Kalau memang gitu ya, gampangnya gini deh. Kalau memang at least dana ini kalian emang nggak pakai dalam jangka waktu cepat gitu kan. Misalnya ya udah saya pengen nabung aja, disiplin nabung gitu kan. Ya better ya mendingan masuknya ke reksadana saham dong gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya memang kita cuman ya 1 tahun, 2 tahun, ya kita akan sarankan lebih ke TVIP gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan juga misalnya nih dana kita yang di TVIP Jok gitu kan. Oh ternyata kita ada tambahan bonus gitu. Kita nggak pakai itu ya. Kita mau switching perlahan juga ke reksadana saham sih nggak ada masalah gitu. Begitupun juga sebaliknya ya Jok ya. Misalnya, oh kita lihat, oh misalnya nih contoh lah tahun ini 18%, oke gitu kan. Udah cukup lumayan nih cuan gitu kan. Mau taking profit ya nggak masalah juga karena memang kita kayak pernah bahas ya Jok waktu itu terakhir live sama lo juga, kayak kita ngebahas tentang rebalancing portofolio gitu. Itu kan kita perlu lakukan juga gitu, at least minimum 6 bulan sekali or in a year lah gitu. Untuk apa gitu? Untuk mengamankan setidaknya profit kita itu yang sudah kita dapatkan gitu. Tapi ya ada strateginya juga Jok gitu. Ya mungkin kita nggak semuanya, mungkin hanya 50%. Pokoknya seimbangin aja, balik ke portofolio kita 100% itu. Kayak gitu, rebalancing portofolio ya kita tetap perlu digunakan ya gitu. Tiap tahun kita harus review gitu.